وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan ini mumpung bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, untuk menambahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad dan menumbuhkan rasa bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka Al-Faqir akan sedikit mengulas tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW dan apa hukum merayakan kelahiran. Insyaallah pembahasan ini menjadi ilmu yang manfaat, menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan cinta kepada Nabi Muhammad ini Pak, Bu, ini tidak mungkin muncul instan. Moro-moro ujuk-ujuk dengan cinta Nabi Muhammad itu berat. Cinta kepada Nabi Muhammad ini akan muncul ketika Anda kenal siapa Nabi Muhammad. Kalau Anda sudah kenal siapa Nabi Muhammad, Anda bakal cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Dan cinta niki Pak, Bu, adalah lambang iman. Lambang iman kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah berkat kita cinta kepada Nabi Muhammad, kelak di akhirat kita dikumpulkan oleh Allah Ta'ala dengan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang dikisahkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam sabdanya, yaitu tentang A'rabi. Suatu saat Nabi Muhammad SAW duduk dengan para sahabatnya. Nabi Muhammad lagi ngasih wejangan, lagi ngasih pencerahan agama. Tiba-tiba ada orang A'rabi. A'rabi niki orang Arab pedalaman, ndak duwe akhlak wis. Geragakan nih. Moro-moro datang ke masjidnya Nabi Muhammad, langsung ke depan. Langsung melangkai para sahabat, duduk di depan, angkat tangan langsung. Kula badhe tanglet ya Rasulullah. Mata sa'ah, kapan kiamat? Nekat takoknya. Sing ditakokno kapan kiamat. Saat itu ada Sayyidina Umar. Gregetan Sayyidina Umar, ada orang yang tidak punya adab sama Nabi Muhammad. Sayyidina Umar keret-keret nih, tutup ke masjid, bodoh dasmu. Gregetan Sayyidina Umar. Mata saya Rasulullah, kapan kiamat wahai Rasul? Coba Anda bayangkan bagaimana sabarnya Nabi Muhammad SAW. Diganggu Pak, Nabi Muhammad niki ojo sampean songko nikmat enak sot-sotan metokno mukjizat mboten. Nabi Muhammad niki diganggu, tapi sabar Nabi Muhammad. Langsung kapan kiamat? Lek aku tak balang nih Pak. Tapi bagaimana Nabi Muhammad SAW ngemong umate, sabar Nabi Muhammad. Ditakoi, ma'adatallaha A'rabi, jenengan iki tanglet kapan kiamat kok nekat. Apa yang kamu siapkan untuk kiamat? Kalau sudah kiamat ini Anda bertemu dengan Allah. Kalau sudah bertemu dengan Allah, Anda dihisab. Amal apa yang kamu andalkan untuk bertemu dengan Allah? Dijawab sama A'rabi ini, ya Rasulullah, ma'adatullaha bikasrati salatin wala siyamin wala sadaqah walakinni uhibbullaha wa rasulah. Wahai Rasul, saya ini tanya kapan kiamat, bukan berarti aku sudah siap untuk kiamat. Aku tidak ada modal wahai Rasul untuk bertemu dengan Allah. Aku ini pas-pasan. Aku tidak mempersiapkan kiamat dengan banyak ibadah. Aku ibadah mek wajib-wajib tok. Dan aku sedikit sedekah, aku mau melarat wahai Rasul. Terus napa jenengan andal lengkok di akhirat? Uhibbullah wa rasulah. Sing tak andal mek lurut tok wahai Rasul. Aku takok kiamat, pede, percaya diri aku takok kiamat, dan andalanku nanti di akhirat
karena aku cinta kepadamu. Allahumma sholli ala Muhammad. Andalan orang Arabi ini cuma satu itu aja. Aku cinta sama jenengan. Ini andalanku nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Modal cinta kepada Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Anta ma'aman ahbabta. Kalau begitu wahai Arabi, kamu kelak di akhirat akan dikumpulkan dengan orang yang kamu cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Al-Fakir akan sedikit mengulas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kelak di akhirat kita dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang perlu kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad nih kita dilahirkan di kota Mekah. Kalau ada orang yang berkeyakinan lain, iso murtad nih. Wajib seorang muslim mengetahui tentang kelahiran Nabi Muhammad. Wajib, Pak. Yang pertama, Nabi Muhammad lahir di kota Mekah. Kemudian dilahirkan hari Senin, tahun gajah. Urusan tanggal ini para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu lahir tanggal 2 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan tanggal 8 Rabiul Awal. Ada juga yang mengatakan tanggal 9 Rabiul Awal. Akan tetapi pendapat yang banyak yang dipegang oleh mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Nggih, ini tahun kelahiran Nabi Muhammad tahun gajah. Napa sih? Kenapa kelahiran Nabi Muhammad kok dikenal dengan tahun gajah? Kok enggak tahun 1, tahun 2, tahun 3? Kok dinamakan tahun gajah? Kenapa ini? Dulu Pak, Bu, itu belum ada tahun. Munculnya tahun itu ketika khilafahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Baru muncul tahun. Ketika Nabi Muhammad lahir sampai Abu Bakar Siddiq boten enten tahun itu. Sayyidina Umar jadi khalifah baru ada tahun di saat itu. Untuk mengeri surat menyurat. Ketika Sayyidina Umar dapat surat dari raja-raja Romawi, ada tanggal, ada bulan. Bingung Sayyidina Umar, iki surat kapan sih? Bingung, iki tahun winyo bulan saiki. Nah, Sayyidina Umar wong cerdas, punya inisiatif harus dikasih tahun. Muncul tahun di dalam pemerintahan Sayyidina Umar. Ketika Nabi Muhammad lahir masih tidak ada tahun. Nah, kebiasaan orang Arab saat itu ketika ada peristiwa besar di dalam sejarah akan disandarkan kepada peristiwa besar juga sebelumnya. Di dalam kitab Tarikh Al-Bidayah wan Nihayah, Ibnu Katsir menceritakan tentang sabab musabab kenapa tahun kelahiran Nabi Muhammad dikatakan tahun gajah, karena 50 hari atau ada riwayat yang mengatakan 40 hari sebelum kelahiran Nabi Muhammad terjadi peristiwa Raja Abraha dengan pasukan gajah menyerbu Ka'bah. Ini terjadi 50 hari atau 40 hari sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Ini peristiwa besar. Peristiwa pasukan gajah menyerbu Ka'bah adalah peristiwa besar. 40 hari ke depan lahir Nabi Muhammad SAW. Ini juga peristiwa besar dalam sejarah. Gak ada tahun, kemudian disandarkan. Kelahiran Nabi Muhammad disandarkan dengan peristiwa sebelumnya. Karena itu peristiwa kelahiran Nabi Muhammad itu di tahun yang sama dengan pasukan gajah, dan dikenal kelahiran Nabi Muhammad sebagai tahun gajah. Paham Pak, Bu? Mulai biyen bingung tahun gajah apa iki ya? Kok ndak tahun 1 wae, tahun 2, mboten enten tahun zaman dulu tuh. Ya disandar-sandarkan aja kepada peristiwa sebelumnya. 40 hari, 50 hari sebelum kelahiran Nabi Muhammad terjadi penyerbuan pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Yang kedua, yang perlu kita bahas, kenapa Nabi Muhammad kok dilahirkan di bulan Rabiul Awal? Kok dilahirkan di hari Senin? Padahal
Hari Senin ini bukan hari mulia. Bulan Rabiul Awal ini bulan yang tidak dikenal di kalangan Arab. Bulan yang mulia, yang dimuliakan oleh umat-umat sebelum Islam itu ada 4 bulan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ini adalah bulan-bulan yang terkenal mulai zaman dulu. Bulan-bulan yang dihormati oleh orang-orang dulu, 4 bulan ini. Kenapa Nabi Muhammad kok tidak dilahirkan di 4 bulan itu? Kenapa Nabi Muhammad kok tidak dilahirkan hari Jumat? Kok hari Senin? Padahal hari Senin tidak ada kemuliaan sama sekali. Kenapa? Apa hikmahnya? Para ulama menjelaskan. Di antaranya As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki di dalam kitabnya Ad-Dakhair. Beliau mengatakan hikmah Allah munculkan Nabi Muhammad di bulan yang tidak terkenal. Allah munculkan, Allah lahirkan Nabi Muhammad SAW di hari yang tidak spesial. Hikmahnya adalah Allah ingin tampakkan kemuliaan Nabi Muhammad tanpa bergantung dengan bulan, tanpa bergantung dengan hari, murni kemuliaan Nabi Muhammad. Dan Anda perlu tahu, bulan menjadi mulia berkat Nabi Muhammad. Hari yang tidak terkenal bisa mulia berkat Nabi Muhammad SAW. Hari Senin tidak mulia, tapi gara-gara Nabi Muhammad dilahirkan di hari Senin menjadi mulia. Sunnah puasa Senin. Hebat ini Nabi Muhammad ya. Mulia Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Zatnya memang benar-benar mulia. Kalau seumpama Nabi Muhammad dilahirkan di hari Jumat, maka orang-orang akan mengatakan, ya mesti ae mulia, lawang lahir hari Jumat. Nanti orang-orang bakal ngomong seperti itu. Tapi Allah munculkan di hari Senin, yang mana hari Senin ini hari biasa. Allah tampakkan kemurnian daripada kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhasil hari Senin ini hari mulia karena banyak peristiwa-peristiwa bersejarah yang berkaitan dengan Nabi Muhammad itu terjadi di hari Senin. Ibnu Abbas beliau mengatakan, wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnin wastunbi'a yaumal itsnin wa kharaja muhajiran min Makkah ilal Madinah yaumal itsnin wa qadimal Madinah yaumal itsnin wa rafa'al hajar yaumal itsnin wa tuwfiya yaumal itsnin. Walhasil hari Senin adalah hari berkah, hari yang selalu berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Di hari Senin dilahirkan Nabi Muhammad. Di hari Senin Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Di hari Senin juga Nabi Muhammad keluar hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Di hari Senin juga Nabi Muhammad sampai kota Madinah. Di hari Senin juga Nabi Muhammad mengangkat Hajar Aswad. Ketika ada sengketa antara kabilah-kabilah Arab, kata bacok-bacokan ya. Kenapa? Kepingin mengangkat Hajar Aswad. Setelah renovasi Ka'bah, kan Hajar Aswad diturunkan. Sekarang mau mengembalikan Hajar Aswad, geger. Kubu saya yang mengembalikan, kubuku sing ngangkat, geger. Kata bacok-bacokan, akhirnya sepakat. Wis ngene. Sopo sing metu mlebu teko pintu iki, wong iku sing wajib yang berhak untuk mengangkat. Ternyata yang muncul Nabi Muhammad SAW. Sing ngangkat Hajar Aswad Nabi Muhammad. Itu juga terjadi di hari Senin. Dan Nabi Muhammad meninggal juga hari Senin. Berkah, apapun yang disandarkan kepada Nabi Muhammad pasti mulia. Pasti mulia. Nggih. Bilal itu orangnya hitam. Elek, Pak. Hitam budak. Dan kemuliaannya belas. Cuma gara-gara cinta dengan Nabi Muhammad diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala jadi mulia. Sahabat Nabi Muhammad Abu Lahab, Abu Jahal niku ganteng, ganteng putih kemerah melang, tinggi ganteng, awalnya gede Pak. Abu Jahal, ganteng, tapi gara-gara musuh Nabi Muhammad dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang disandarkan kepada Nabi Muhammad pasti mulia. Sendal, sendal Nabi Muhammad terompa. Kalau dibandingkan dengan sandal-sandal sekarang, ya apian sandal saiki Pak. Tapi bagaimana?
Cuma gara-gara pernah diinjak oleh Nabi Muhammad, pernah dipakai oleh Nabi Muhammad, dari buku sejarah. Anda buka kitab sejarahnya Nabi Muhammad, pembahasan tentang bentuk sendal. Ayo, saking mulyanya dibahas. Bentuk sendalnya Nabi Muhammad. Ayo, saking mulia Nabi Muhammad. Sendal iso dari buku sejarah. Gara-gara apa? Disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulya. Naam. Singkat cerita. Ketika Aminatus Zuhriyah mengandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan usia kandungannya 6 bulan, ketika sudah memasuki usia 6 bulan daripada kandungan Aminatus Zuhriyah, mimpi Aminah ini. Aminah mimpi. Di dalam mimpinya ada suara dari langit. Suaranya begini. Idza walatihi quli u'idhu bil wahid min syarri kulli hasid summa sammihi Muhammada. Aminah, kamu hamil kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebentar lagi akan lahir. Kalau lahir anakmu, katakan ya, ketika lahir katakan u'idhu bil wahid. Aku minta perlindungan untuk anakku kepada siapa? Bil wahid, kepada Tuhan yang Maha Esa. Sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari ini para ulama mengatakan wong tua Nabi Muhammad niki orang yang beriman kepada Allah. Orang tua Nabi Muhammad, ibu Nabi Muhammad adalah orang yang mengesahkan Allah Ta'ala. Buktinya ketika mau lahiran diajari, kalau lahir katakan aku minta perlindungan untuk anakku kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ojo sak karepe dhewe, wong tua Nabi Muhammad di neraka. Lah terus wong tua mlebu surga. Enak temen. Ini ibu Nabi Muhammad, jangan menyakiti hati Nabi Muhammad. Sudah meneng. Ojo komentar tentang orang tua Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sakit hati kalau dikatakan wong tua Nabi Muhammad mlebu neraka. Bangga. Disebutkan di dalam kitab Bukhari. Loh, Anda jadi ces, Pak. Jadi infus nggih banyu lombok. Nggak ngerti hadis langsung dalil. Walhasil pembahasan panjang tentang orang tua Nabi Muhammad SAW. Kesimpulannya, orang tua Nabi Muhammad bukan orang yang syirik, orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam mimpinya juga dikatakan gini, summa sammihi Muhammada. Kalau sudah lahir anakmu laki-laki nanti, beri nama Muhammad. Ini riwayat pertama. Riwayat pertama mengatakan yang memberi nama Nabi kita dengan nama Muhammad yaitu orang tuanya, dari ilham daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Riwayat kedua yang memberi nama Nabi kita dengan nama Muhammad yaitu kakek beliau. Sinten namanya? Abdul Muttalib, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah niki Abdul Muttalib niki yang memberi nama Nabi kita dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahukah Anda, Pak? Ketika Abdul Muttalib niki memberi nama Muhammad di demo, Pak, orang Arab itu gregetan, aneh-aneh iki Abdul Muttalib niki jeneng Muhammad. Didatangi sama orang-orang Arab berbondong-bondong, ditanya, ma hamalaka ala an tusammiyahu bi Muhammadin wa laysa min asma'i qaumik wala abaik. Abdul Muttalib ini pembesar Quraisy. Ini pemimpin Quraisy, tokohnya Quraisy Abdul Muttalib. Ditanya sama orang-orang Arab Quraisy, Abdul Muttalib, kamu memberi nama cucumu dengan nama Muhammad, ini nama aneh. Apa dasarnya? Apa yang mendorong kamu untuk memberi nama Muhammad? Padahal nama Muhammad ini nama asing dalam keluarga kita. Kakek moyang kita ndak ono sing jenenge Muhammad. Orang Arab semua mulai dulu sampai sekarang ndak ada yang namanya Muhammad. Kok jenengi Muhammad? Aneh. Dijawab sama Abdul Muttalib niki, rajautu an yuhmada fis sama'i wal ard. Orang Arab, ketahuilah, aku memberi nama cucuku dengan nama Muhammad
Ini bukan tidak ada harapan. Muhammad itu artinya orang yang selalu dipuji. Itu arti daripada Muhammad. Muhammad adalah orang yang selalu dipuji. Aku berharap dengan nama yang baik, yaitu nama Muhammad, aku berharap cucuku bakal dipuji dunia dan di akhirat. Terbukti Nabi Muhammad SAW dipuji dunia dan di akhirat. Harapan daripada kakek Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad dipuji di mana-mana. Ini harapan. Lah kok ada orang anti muji Nabi Muhammad itu loh. Jangan nemen-nemen muji Nabi Muhammad. Hulu, berlebihan muji Nabi Muhammad. Anda tidak faham dengan Nabi Muhammad. Kalau Anda tahu siapa Nabi Muhammad, Anda mungkin akan habis-habisan muji Nabi Muhammad SAW. Kita muji Nabi Muhammad nih Pak, karena Nabi Muhammad manusia yang pantas dipuji. Sinten sing pantas dipuji? Yuka jenengan, istri jenengan. Kalau istri kita dipuji, boten napa-napa gitu. Istri saya cantik, anak saya ganteng, boten napa-napa, ndak bid'ah. Tapi ketika kita muji Nabi Muhammad, berlebihan, bid'ah, hulu. Anda ndak paham Nabi Muhammad. Kalau Anda tahu sifat Nabi Muhammad, bentuk fisik Nabi Muhammad, Anda bakal cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau kita memuji Nabi Muhammad, anta samsun, anta qamarun, wahai Rasul, kamu ini seperti rembulan, kamu ini seperti matahari. Memang benar Pak, Nabi Muhammad itu mencorong wajahnya. Kita memuji Nabi Muhammad bukan mengada-ngada, memang sesuai dengan kenyataannya. Anta nur, fauqa nur, engkau adalah cahaya di atas segala cahaya. Memang benar, Nabi Muhammad itu diciptakan dari nur, dari cahaya. Buktinya apa? Banyak di kitab-kitab sejarah, banyak di kitab-kitab hadis. Nabi Muhammad niku kalau siang hari berjalan itu tidak ada bayangan. Nabi Muhammad niku kalau sudah jalan di siang hari betul enten bayangane. Napa? Nabi Muhammad itu cahaya. Cahaya ketemu cahaya ya tambah mencorong. Nggak ono bayangannya blas. Lan jenengan nggak ngerti Nabi Muhammad. Makanya kita orang ketika muji Nabi Muhammad, Nabi Muhammad adalah cahaya di atas cahaya. Bid'ah, hulu, kelepen lu buanan gini tak ajari. Nggih. Ojo nemen-nemen lah kalau Anda tidak mau muji Nabi Muhammad SAW. Kemudian dan terkadang orang-orang ini bawa dalil Pak. Aneh ya. Tidak gelem muji Nabi Muhammad nggak dalil. Loh muji Nabi Muhammad itu dilarang. Niki enten dalile. La tutruni kama atra'an nasara Isa bin Maryam. Wahai umatku, jangan muji-muji aku sebagaimana orang Nasoro memuji nabinya yaitu Nabi Isa. Ojo muji-muji aku. Ini kan hadis Nabi Muhammad. Dalil Pak. Loh, memang benar. Ada hadisnya. Hadis yang jenengan sebutkan memang ada. Cuma Anda konslet. Anda salah faham. Coba Anda fahami hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu mengatakan begini. La tudruni, jangan puji-puji aku, kata Nabi Muhammad. Memang benar. Ini larangan dari Nabi Muhammad SAW. Kalau Anda faham bahasa Arab, atro, yutri, itroan itu artinya memuji melampaui batas. Itu atro yutri. Atro yutri itroan itu artinya memuji melampaui batas. Nah, di dalam sabdanya Nabi Muhammad mengatakan apa? La tutruni, jangan kalian puji-puji aku sampai melampaui batas. Itu artinya. Karena itu lanjutan hadisnya apa? Kama atroat nasara Isa bin Maryam. Jangan puji-puji aku melampaui batas. Sebagaimana orang Nasoro cinta kepada Nabi Isa, muji-muji Nabi Isa sampai menuhankan Nabi Isa. Inilah maksud daripada hadis Nabi Muhammad di dalam larangan memuji. Paham Pak, Bu? Jadi yang dilarang oleh Nabi Muhammad untuk memuji Nabi Muhammad ketika Anda menuhankan Nabi Muhammad. Ini yang dilarang. Tapi kalau sebatas manusia nggih, monggo sak karepe jenengan. Nggih,
Pokok ojo sampai nuhana Nabi Muhammad, silahkan puji setinggi-tingginya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kita, Pak, Bu, Allah Ta'ala muji Nabi Muhammad. Allah Ta'ala mengatakan apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad di atas budi pekerti yang luhur. Kalau sudah Allah memuji Nabi Muhammad, terus apa nilai pujian kita? Ndak ono nilainya plus, Pak. Kita muji Nabi Muhammad ini formalitas saja. Ndak ono nilainya plus. Kita muji Nabi Muhammad tidak menambah mulia Nabi Muhammad. Lah Gusti Allah yang muji Nabi Muhammad kok. Kok dikatakan berhulu? Kok dikatakan berlebihan dari mana? Anda kalau tahu sejarah, para sahabat niku kata, Pak, yang muji Nabi Muhammad banyak, tapi Nabi Muhammad tak marah kok. Ya wong kene ae tas iki, tas ngerti agama niki. Sing mau ngamuk-ngamuk dalam muji-muji Nabi Muhammad. Anda tahu sejarah bagaimana Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah? Ketika Nabi Muhammad sampai di kota Madinah, bagaimana penyambutan sahabat yang ada di kota Madinah? Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Ini kan pujian. Para sahabat muji Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad marah? Nggak ngamuk plus Nabi Muhammad. Jenengan aja nggak ngerti Nabi Muhammad. Muji Nabi Muhammad itu, Pak, adalah ungkapan cinta. Kita ini cinta kepada Nabi Muhammad, bukan menuhankan Nabi Muhammad, boten. Kita tidak mengatakan Nabi Muhammad anak Tuhan, tidak. Kita muji Nabi Muhammad, Nabi Muhammad rembulan, Nabi Muhammad harum semerbak minyak misik. Kan begitu pujian kita. Masa menuhankan Nabi Muhammad? Karena itu alhamdulillah, kita mulai dulu dididik oleh ulama-ulama kita cinta dan selalu memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, ketika Aminatus Zuhriyah kandungannya sudah memasuki usia 9 bulan, nggih. Detik-detik nglahirna niki, malam 12 Rabiul Awal, nggih. Kontraksi sudah mules. Merasakan yang dirasakan perempuan-perempuan yang hamil, ya apa niku? Mules. Nggih. Masuk kamar, kata Aminatus Zuhriyah nih. Cerita Aminatus Zuhriyah, ketika aku akan melahirkan anakku Muhammad Rasulullah, aku masuk kamar. Ra'aitu niswatan kanakhli tulan, ka'annahu min banati Abdi Manaf. Aku delok di kamarku iki, kok akeh wong wedok-wedok ya. Banyak perempuan cantik-cantik, dhuwur-dhuwur, putih-putih. Bingung. Aminah ini bingung. Kok iso di kamarku akeh wong wedok niki lho. Ayu-ayu, Pak. Cantik-cantik, putih-putih. Bingung aku. Akhirnya salah satu dari mereka yang ada di kamarnya Aminatus Zuhriyah menenangkan. Disandarkan itu Aminah, didudukkan, disandarkan. Isbiri, sabar Aminah, sabar. Bingung aku. Sabar. Sebentar lagi akan lahir kekasih Allah Ta'ala daripada rahimmu. Tenang. Kemudian salah satu dari mereka membawakan satu gelas minuman. Ishrabi, minum wahai Aminah, minum. Aku minum air itu. Ketika aku minum air itu, kontraksi. Perutku yang sakit itu hilang. Tidak loroblas. Beliau mengatakan, mensifati air yang diminum, asyaddu bayadan minal laban, wa ahla minas syahad, wa abrad minal sals. Aku minum air itu, tak delok, air itu luwih putih teko susu, lebih manis dari madu, lebih seger daripada air es. Banyu apa, Pak? Banyu swarga. Untuk siapa? Ibu Nabi Muhammad SAW. Tidak sakit, Pak. Itu langsung hilang. Nyeri-nyeri di perutku hilang. Akhirnya dikenalkan, wahai Aminah, tenang. Kenalkan. Aku Maryam bintu Imran. Aku adalah ibunya Nabi Isa alaihissalam. Yang ada di sebelahku adalah Asia imra'atu Fir'aun. Ini adalah bojone Fir'aun. Dan yang lainnya ini adalah hurul ain, bidadari-bidadari surga. Diperintah oleh Allah Ta'ala turun ke bumi untuk menyambut kelahiran daripada anakmu.
Allahumma sholli ala Muhammad. Karena itu di dalam Maulid Habsyi dikatakan apa? Fahadarat bitaufiqillahi sayyidatu Maryam wa sayyidatu Asiyah wa ma'ahuma minal huril ain. Itu ada dasarnya. Memang benar ketika mau proses kelahiran Nabi Muhammad, Maryam bintu Imran, ibunya Nabi Isa, Asia imratu Fir'aun, bojone Fir'aun, kemudian para bidadari-bidadari surga diperintah turun oleh Allah Ta'ala untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kok perempuan-perempuan ini yang dipilih oleh Allah Ta'ala? Kok tidak perempuan-perempuan lainnya? Karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda begini di dalam kitabnya Al-Jami'us Shaghir, Inna Allah zawwajani fil jannah Maryam binta Imran wa Asia imratu Fir'aun wa ukhta Musa. Nabi Muhammad bersabda, nanti aku di surga, kata Nabi Muhammad, nanti di surga aku akan dinikahkan oleh Allah Ta'ala dengan 3 perempuan. Nanti Nabi Muhammad nih, selain kumpul dengan istri-istrinya yang pernah di dunia, di surga Allah Ta'ala akan nikahkan lagi Nabi Muhammad. Dengan siapa? Ibu Nabi Isa, Maryam bintu Imran. Yang kedua, bojone Fir'aun, Asia imratu Fir'aun. Yang ketiga, adiknya Nabi Musa alaihissalam. Karena itu dijaga sama Allah Ta'ala. 3 perempuan ini tidak pernah dipegang, disentuh, disetujui oleh laki-laki siapapun. Dijogo oleh Gusti Allah. Ibu Nabi Isa tidak tahu rabi. Istrinya Fir'aun, walaupun nikah dengan Fir'aun, tidak pernah disentuh oleh Fir'aun. Fir'aun duwe selirahake. Satu ini tidak pernah disentuh oleh Fir'aun. Dijogo oleh Allah Ta'ala untuk Nabi Muhammad SAW. Karena itu di dalam Maulid Diba dikatakan apa? Ya arusal khafiqaini, wahai pengantin dunia akhirat. Siapa itu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad nanti di akhirat akan dinikahkan oleh Allah Ta'ala dengan 3 perempuan. Pengantin dunia akhirat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, ketika sudah mau lahiran, dikusuk itu perutnya Aminah itu, dikusuk sama perempuan-perempuan itu. Bismillah, ukhruj biiznillah. Bismillah, ukhruj biiznillah. Anak, ayo keluar dengan izin Allah. Bismillah, ayo keluar dengan izin Allah. Tahukah Anda, Pak? Ketika lahir, kalau dalam Maulid Diba dikatakan apa? Fahtazzal arsyu taraba wastibsyara wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara wamtaladis samawati anwara wa dajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara. Ketika Nabi Muhammad akan keluar daripada rahim Aminatu Zuhriyah, fahtazzal arsyu taraba wastibsyara. Arsy Allah goncang. Arsy Allah goncang. Kenapa? Taraban wastibsyara, bahagia menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wamtalatus samawati anwara. Langit nih, Pak. Ini lahirnya Nabi Muhammad malam hari sebelum fajar. Gelap gulita itu malam, langit gelap. Ketika Nabi Muhammad lahir, dengan pancaran nur daripada wajah Nabi Muhammad, terang itu alam, Pak. Terang, koyo awan misan. Wa dajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara. Itu langit, tempatnya para malaikat bergemuruh, ramai. Mengatakan apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Itu yang selalu diucapkan oleh para malaikat di detik-detik kelahiran Nabi Muhammad SAW. Keluar Nabi Muhammad, Pak. Nabi Muhammad keluar daripada rahim ibunya. Tahukah Anda posisi Nabi Muhammad? Sujud. Nabi Muhammad keluar daripada rahim ibunya, sujud, Pak. Langsung sujud kepada Allah Ta'ala, ngangkat tangan sambil mengatakan apa? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ada kelahiran seperti ini? Ada. Bayi yang lahir tidak usah nangis, langsung mengesahkan Allah. Ada bayi yang lahir langsung sujud kepada Allah. Kalau bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Karena itu ojo kurang ajar Nabi Muhammad. Ini manusia pilihannya Allah Ta'ala. Ini manusia terbaik di atas dunia. Lahir langsung sujud, Pak. Lahir langsung mengesahkan Allah Ta'ala. Bidan-bidan kelahiran Nabi Muhammad bukan seperti bidan-bidan yang ada. Para bidadari, Pak. Perempuan-perempuan suci yang menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Karena itu jangan katakan Nabi Muhammad lahir itu biasa. Loh, Anda tidak kenal Nabi Muhammad. Anda tidak tahu, tidak paham kitab. Alam semesta nih, Pak, sudah menunggu-nunggu kelahiran Nabi Muhammad. Alam semesta ini bahagia menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sujud Nabi Muhammad, Pak. Lahir langsung celaan Nabi Muhammad ini. Lahir langsung dikhitan. Lahir tidak ada darah yang nempel di tubuh Nabi Muhammad. Suci Nabi Muhammad SAW. Sampai diriwayatkan oleh ibunya Abdurrahman bin Auf. Ketika Nabi Muhammad lahir, aku itu ada di luar. Tak delok langit niku banyak bintang-bintang mendekat ke bumi. Bintang yang ada di langit mendekat ke bumi. Aku koden. Malam itu aku ketakutan, tak kira kiamat. Kenapa? Bintang semua sudah mendekat ke bumi. Aku dilogor iku bintang. Kemudian diceritakan kepada Nabi Muhammad. Apa jawab Nabi Muhammad? Bintang-bintang saat itu mendekat ke bumi, kepingin melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Senang, Pak. Alam semesta bahagia menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan di dalam kitab Mawahibul Ladunia. Mawahibul Ladunia ini Az-Zarqani. Diceritakan, diriwayatkan daripada Hababah Aisyah. Saat itu ada namanya kahin. Kahin itu kalau dalam agama Islam ulamanya lah, sing ngerti kitab, ini namanya kahin. Ngerti kitab Taurat, ngerti kitab Injil, faham tentang proses tanda-tanda kelahiran Nabi akhir zaman. Faham? Dari kitab Injil, kitab Taurat disebutkan cerita-cerita detik-detik kelahiran, tanda-tanda kelahiran Nabi akhir zaman. Tahu? Suatu saat ini kahin ketika di luar malam 12 Rabiul Awal didelok, loh, iki persis iki. Ini persis tanda kelahiran Nabi akhir zaman. Saat itu sama murid-muridnya pengajian. Bubar, pulang. Ini kahin sukunya Bani Israel. Semua ini Bani Israel, Yahudi Nasoro, Bani Israel, dan mereka memang berharap Nabi akhir zaman ditutup daripada suku Bani Israel. Tanda-tanda Nabi akhir zaman ini sudah nampak. Pulang. Bingung ini murid-muridnya. Loh, wonten napa Pak Yai? Wonten napa? Pulang. Saat ini lahir Nabi akhir zaman. Ini Nabi yang paling mulia. Ini Nabi adalah pemimpin para Nabi. Pulang. Coba cek. Kalau ada daripada Anda istrinya yang bonting, yang hamil, coba cek lahir apa enggak? Seneng. Waduh, ojo bojoku iki. Wis sangangulan iki. Pulang semua, Pak. Pulang mlebu omahe sik blendung kabeh. Lho, ndak lahir. Ndak ada lahir. Kemudian ada satu orang mengatakan, sudah, nggak usah dicek, percuma. Yang lahir malam ini cuma satu. Sinten? Aminah, bojone Abdullah. Ketar-ketir nih, Pak. Ketar-ketir nih orang Bani Israel. Kenapa? Beda suku. Nabi Muhammad ini Arab. Orang-orang lainnya Bani Israel. Ketar-ketir. Waduh, kok orang Arab ya sing lahiran ya? Akhirnya kahin ini, orang ulama ini yang ngerti kitab Injil Taurat, begini. Ayo kita cek sama-sama. Kita cek sama-sama ke rumahnya Aminah. Karena Nabi akhir zaman itu ada tandanya. Di antara pundaknya ini, itu ada stempel daripada Tuhan. Stempel daripada Allah bahwasanya ini adalah akhir daripada Nabi. Di stempel oleh Gusti Allah. Nah, karena itu ada qasidah apa? Qasidah baina katifaihi alama khatamu rusulil khitam. Antara pundaknya Nabi Muhammad itu ada stempel kenabian sebagai tanda Nabi akhir zaman. Ayo kita cek. Kita cek ke rumahnya Aminah. Berangkat semua orang Bani Israel. Berharap ojo sampai anak Abdullah.
wong Arab. Berangkat ketok pintu, keluar Aminah Zuhriyah. Aminah, jenengan baru lahiran? Nggih, leres. Baru lahiran. Selesai sudah, selesai. Apa ikut jenengan? Jalur apa istri? Laki apa perempuan? Laki. Tambah bingung, Mbak. Waduh, lanang. Gini. Aku bisa ngeliat anakmu. Wonder apa? Coba lihat. Keluarkan sini. Dikeluarkan sama Aminah. Ganteng Nabi Muhammad, Pak. Ganteng. Mimiul fami kalau dalam mal dibak ya. Nunil hajib. Oh, iki alisnya Nabi Muhammad ini melengkung, Mbak. Koyo huruf nun. Irung ini ki mancung koyo alif. Ganteng Nabi Muhammad, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena itu jenengan kita nih, kalau enggak pernah nyawang wajah Nabi Muhammad di dunia, minimal mimpi, wah kebacut jenengan. Kebangetan sudah. Kebangetan. Minimal usahan Rabiul Awal ya apa carane iso mimpi Nabi Muhammad. Usahakan ganteng Nabi Muhammad, Pak. Rambutnya itu dawa Nabi Muhammad. Panjang segini Nabi Muhammad. Tapi aja pelok-pelok zaman saiki. Wis elek gondrong. Nggih. Nabi Muhammad itu gondrong segini Nabi Muhammad. Cuma rapi. Ngemis Nabi Muhammad itu. Rambutnya hitam. Hitam pekat, gak wanteng, koyok sisiran terus, Pak. Nabi Muhammad ini. Kemudian dikeluarkan Aminah Zuhriyah nih, anaknya dikeluarkan. Niki yuko dilihat. Wah, coba balik ke pintau. Ono nggak stempel Nabi nih? Coba balik. Dibalik, Pak. Temenan. Ada stempel kenabian. Ketika ngelihat ono stempel semaput dia. Semaput ini dah. Akhirnya semaput. Waduh. Akhirnya ketika siuman sadar kadzabatin nubuwah min Bani Israel, bubar kayak separuh stres wis, bubar sudah, garis kenabian sudah terputus dari Bani Israel. Tuhan kita berkehendak lain. Tuhan kita telah menutup para nabi, telah menutup dengan paling bagusnya nabi dari suku Arab. Sudah bubar. Tahukah Anda, gara-gara Nabi Muhammad tokoh suku Arab ndak kelem iman. Padahal dulunya digadang-gadang nih. Dulunya sebelum lahir Nabi Muhammad faham, bahkan mereka Bani Israel itu ketika mau perang, ketika ada hajatan, tawasulannya nang Nabi Muhammad. Hebatnya, ketika lahir Nabi Muhammad beda suku, ndak kelem iman. Ndak kate ini melu. Gawe apa melu wong Arab? Beda suku. Mereka orang Yahudi, orang Nasoro benci kepada Nabi Muhammad. Padahal sudah faham tentang keistimewaan Nabi Muhammad, tentang tanda-tanda akhir zaman, faham. Tapi gara-gara satu tok, beda suku. Nabi Muhammad suku Arab, mereka benci dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, virus-virus seperti ini, virus-virus anti Arab saat ini menjakit umat Nabi Muhammad. Ini jenengan ojo kaget, jenengan ojo gawo. Jenggot adat Arab mulai biyen. Nabi Muhammad dibenci gara-gara Arab. Loh, sekarang ini ada virus seperti itu. Cadar Arab, dididik Arab. Untuk apa? Anda harus paham. Anda digiring, Pak. Anda digiring. Kita ini orang Nusantara. Jangan mau ke Arab-Araban. Anda ini digiring. Giringnya halus nih, Pak. Untuk apa? Anda dibangkitkan fanatik kesukuan. Loh, aku itu orang Jawa, lalu apa kok orang Arab? Aku kan punya adat. Akhirnya Anda benci dengan suku Arab. Ini tujuan mereka. Kalau sudah suku Arab sudah Anda benci, tujuan ending akhirnya, closingnya, endingnya apa? Ketika Nabi Muhammad dicaci, Anda diem. Kenapa? Anda akan mengatakan, duduk sukuku kok. Nabi Muhammad kan orang Arab, gawe apa belo? Itu yang akan dimunculkan. Terbukti ketika Nabi Muhammad dikatakan rembes nang di jenengan, kemana Anda? Padahal dicaci Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad direndahkan, dilecehkan Nabi Muhammad. Lek seumpamane Nabi Muhammad urip zaman saiki nyolong jambu. Loh, ini wong Islam, ini orang beriman, ini yang dikatakan cinta Nabi Muhammad. Hati-hati. Nah, ini sudah masuk. Kemudian Anda bingung, waduh ojo wis, iki organisasi kok ambek aku.
Iki kan kiaiku. Loh terus Nabi Muhammad nandi. Mana iman Anda? Ini tujuan mereka. Anda dipaksa ya apa caranya benci ambil Arab. Kemudian difanatikan. Jenengan wong Jawa, ojo assalamualaikum, selamat pagi. Oh, mulai dah. Terus enggak usah akhi ukhti, enggak usah. Iki wong Arab. Terus Anda didoktrin ya apa caranya benci sama Arab, tujuannya endingnya Anda bakal benci dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad wong Arab. Anda bukan Arab. Ini tujuan mereka. Karena itu hati-hati. Nabi Muhammad sudah wanti-wanti kepada kita. Bughdul Arab nifaq. Benci kepada suku Arab itu adalah tanda kemunafikan. Terbukti sudah zaman sekarang. Anda bakal faham siapa yang cinta, siapa yang munafik. Faham. Ketika Anda melihat Nabi Muhammad dicaci, menggelora iman Anda, gregetan Anda iman. Tapi Anda biarkan, ya bagaimana itu organisasiku. Terus aku tidak melu-melu, munafik jenengan. Anda berarti munafik. Anda berarti tidak cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Bahaya Pak, akhir zaman. Niki banyak ulama-ulama nyeleneh niki kata loh ya. Untuk tujuan popularitas, tujuan harta, tujuan jabatan, berani menggadaikan iman. Alasannya mereka, engkau iso tobat loh. Kalau sudah mencaci Nabi Muhammad, merendahkan Nabi Muhammad, para ulama sepakat. Titenono, kata para ulama. Orang yang sudah merendahkan Nabi Muhammad, walaupun tobat, bakal mati suul khotimah. Kenapa? Yang tidak terima Allah Ta'ala, tidak seneng. Gusti Allah gregetan kalau Nabi Muhammad dicaci. Walaupun jenengan tobat, delon kok wong iki ya. Lek ndak ngelundung wong kok ngene iki. Nggih, walaupun tobat, karena itu hati-hati. Kalau Anda dagelan, kalau Anda mau golek lucu-lucuan ketika ceramah, ojo ngutik-ngutik Nabi Muhammad. Jangan mempermainkan Nabi Muhammad, tidak pantas. Nabi Muhammad ini bukan alat untuk mempermainkan. Jangan. Ini lambang iman, Pak. Jenengan gawe guyonan burung Garuda di penjara kok. Jenengan membuat dagelan daripada bendera merah putih di penjara, Pak. Apa maneh dagelan gawe Nabi Muhammad? Allah sing turun tangan, ndak terima Gusti Allah. Ojo macam-macam Nabi Muhammad. Jangan macam-macam sudah. Nabi Muhammad ini makhluk istimewa, makhluk yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Tanamkan dalam hati kita, tanamkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Tak kasih analogi jenengan ya, jenengan cinta sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nih Pak, manusia termulia ya, manusia paling afdal Nabi Muhammad. Otomatis kalau sudah Nabi Muhammad dikatakan Nabi yang paling mulia, maka Allah harus munculkan dari suku yang mulia. Kalau seumpama dari suku rendahan, maka ini adalah jalan untuk mencela Nabi Muhammad. Tidak mungkin. Kalau sudah Nabi Muhammad adalah orang yang termulia, makhluk yang paling mulia, maka Allah akan pilihkan daripada keluarga yang mulia, dari suku yang mulia. Terbukti Nabi Muhammad manusia mulia, maka diutus dari suku yang mulia, yaitu suku Arab. Artinya suku Arab adalah suku termulia seluruh dunia. Buktinya apa? Nabi Muhammad dilahirkan daripada suku Arab. Kalau seumpama Nusantara, Jawa adalah suku yang termulia di atas dunia, saya yakin Pak, Nabi Muhammad aku mergan. Tapi Nabi Muhammad dilahirkan di Arab. Ini kan satu tanda Arab ini suku termulia. Kenapa? Nabi Muhammad dilahirkan di suku Arab. Faham ya? Karena itu jangan sampai Anda alergi dengan Arab. Kenapa? Itu sukunya Nabi Muhammad SAW. Hati-hati, bahaya. Tak kasih bukti lagi jenengan ya. Ada satu ulama ceramah nih Pak. Ceramah banyak. Ini acara hall besar nih. Dagelan ngenten. Ya kabeh Nabi Muhammad ngajari mangan gawe 3 jari. Kan ini sunnah nggih. Makan dengan tangan kan sunnah. Ya kabeh wong Arab. Mangane kurma mbek roti. Gampang mbek tangan. Lelek wong Jawa disuguhi tahlilan rawon. Disuguhi iki soto. Mosok mangan gawe tangan. Kan kurang ajar kok ngene iki. Anda digiring ini. Loh, niku ulama sedaya ngakak. Ya apa nih? Konslet kabeh kan. Ngakak nih.
padahal sudah melecehkan sunnah Nabi Muhammad. Makan sunnah itu dengan tangan. Kemudian dianalogikan, lah iya wong Arab makane kurma ambek roti pantes gak tangan gampang. Lah wong Jawa mangane soto rawon mosok gak tangan. Loh, kalau Anda tidak bisa dengan tangan, monggo dengan sendok, kan gitu. Bukan dibandingkan untuk merendahkan sunnah Nabi Muhammad. Bahaya Pak, taruhane iman. Ndak lucu mana kok ngono niku nggih. Kalau sudah urusan nyerempet agama niki, dah ojo undang maning wis kok ngene iki. Ini bahaya ini. Ini orang bisa mengganggu keimanan kita. Ini orang bisa merubah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itu tumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad dengan cara sholawatan, cara maulidan, caranya ya apa? Mengingatkan sejarah Nabi Muhammad SAW. Nggih, ojo melu kok ngene nggih, wis gak usah sapa wis. Lek Allah Habib kah, kiai kah, lek wis maring gawe utek-utek Nabi Muhammad wis. Ojo peloki, percuma. Ini tidak bakal menyampaikan Anda kepada Nabi Muhammad SAW. Kita berharap nggih, mudah-mudahan berkat kita kajian ini Nabi Muhammad cinta kepada kita. Kita berharap mudah-mudahan Allah Ta'ala tumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bangga dengan kita. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah Ta'ala bimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Allah temukan kita kepada guru-guru yang bisa membimbing kita untuk bisa dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Wa hada minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.